Oke, sahabat, selamat sore tanggal 12 Maret 2022 ya. Saya sudah rindu sekali, sudah kangen ya, pengen ngerajang terus ngejemur ya. Terus kita kumpulkan chip sampai 1 ton atau 2 ton, kita jual ke eksportir atau ke pabrik ya. Ini adalah saksi bisu, dimana tiap tahun kami suka merajang ya. Itu udah kebiasaan kami yang kami lakukan setiap tahunnya, dimana musim kemarau kita melakukan perajangan dan bikin chip orang ya. Tapi di bulan 3 ini belum ada transaksi jual beli pembelian umbi produksi ya. Kami udah rindu, udah kangen sekali sahabat ya, udah sampai terbawa-bawa mimpi ya. Tapi nggak apa-apa, sekalipun kita ngerajang di bulan 3 ini, toh umbi-umbi masih muda dan sinar matahari juga masih panasnya masih kurang ya, masih udaranya masih dingin maksud kami. Dan ini penampakan gudang juga masih sepi ya guys, tuh masih sepi. Biasanya kalau udah musimnya ini di jalan itu penuh ya. Ini di jalan berserakan penuh, di gudang juga penuh, sampai gerasi penuh, sampai ruang tamu, ruang tengah, gudang depan penuh semua ya. Oke, ini adalah tiga faktor harga porang, bukan harga porang maksud kami, tiga faktor penyebab umbi produksi di bulan 3 ini belum ada transaksi atau masih sepi ya. Oke, lanjut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di my channel kami ya, Tengkulak Porang sekaligus petani porang ya. Hari ini hari Sabtu akhir pekan, tanggal 12 Maret 2022 ya. Sambil menanti-nanti harga yang ramai diperbincangkan atau harga yang kita nanti di musim panenan musim ini ya. Kita sambil menunggu, diharap bersabar aja, meskipun kesabaran itu ada batasnya gitu. Toh meskipun kita terburu-buru menunggu harga, kebun juga kan masih pada muda ya, belum dorman maksud kami ya. Tunas keduanya belum mekar, ada yang kuncup kedua, kuncup ketiga, masih muda lah. Jadi ini analisa kami ya, analisa saya. Bisa saja benar atau bisa saja salah ya. Kenapa di tahun sekarang itu udah bulan 3 transaksi jual beli umbi produksi masih sepi ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Sekalipun ada, rumor yang beredar itu ada yang nampung di harga 2.500 sampai 3.000. Itu kan sangat murah sekali ya. Tapi ini analisa saya, menurut kacamata saya ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang dikarenakan sampai bulan 3 ini belum ada tengkulak yang berani nampung, atau pabrik juga belum mengeluarkan harga. Mungkin faktor pertamanya bisa jadi ya, bisa jadi, atau sekalipun salah maklum karena kami ini cuman sebatas tengkulak. Faktor pertama bisa jadi dikarenakan mungkin pabrik atau eksportir, para ekspor belum bisa ekspor ya. Bagaimana bisa masih terus menampung pembelian produksi, memproses terus, sedangkan kita belum bisa ekspor, dalam artian belum bisa ekspor ke negara tujuan ya. Jadi secara finansial mungkin mempengaruhi kan gitu. Nah itu salah satu faktornya ya, dimana pembelian umbi produksi di bulan 3 ini belum ada transaksi. Salah satunya mungkin belum bisa ekspor. Dan yang kedua mungkin dikarenakan rendemen ya. Rendemen, sedorman-dormannya mungkin di beberapa daerah udah dorman atau udah kemarau, tapi mungkin totalnya nggak banyak. Terus kalau misalkan dibuka pembelian transaksi produksi di bulan 3 ini, mungkin udah ada yang berpengalaman ya di tahun-tahun sebelumnya, karena rendemennya jelek sekali, kandungan glukomanannya juga sedikit, kadar airnya tinggi.
dan sangat tipis, bahkan tidak menguntungkan, bisa menjadikan sebaliknya jadi merugikan gitu. Seharusnya kalau udah dorman itu di bulan 5, 6, 7 bisa 5 ton porang gelondongan basah, kalau di chip bisa jadi 1 ton. Tapi kalau sekarang biasanya 8 ton ya, kita butuh 8 ton basah untuk menjadi 1 ton kering. Nah itu faktor kedua, dikarenakan belum dorman full ya, terus kualitas umbi juga jelek, kadar airnya tinggi, belum lagi ditambah tanah ya, tanah yang nempel di umbi itu sangat dahsyat sekali gitu. Dalam packingan karung itu meskipun repaksi 3%, 5%, tetap itu tanah itu sangat mempengaruhi beratnya gitu, dahsyat sekali. Dan itu faktor yang kedua. Atau mungkin faktor yang ketiganya, mungkin ya, ini mungkin saja ya, karena kami nggak bisa memastikan analisis saya ini benar enggak ya, takut nanti salah kami dihukum lagi. Mungkin karena COVID-19 yang secara keseluruhan belum pulih ya, bisa dikarenakan hasil produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku porang kayak mie shirataki atau mungkin bahan kosmetik, mungkin di pasar dunia itu mungkin ya omsetnya menurun gitu, dikarenakan COVID-19. Jadi omsetnya menurun, terus ada beberapa juga orang yang meninggal dunia mungkin ya, mungkin direkturnya atau misalkan para eksportir, di luar pengetahuan kita lah. Mungkin dikarenakan penyebabnya adalah COVID-19 gitu. Mungkin itu aja 3 faktor yang mungkin mempengaruhi di bulan 3 ini ya. Belum ada transaksi jual beli umbi produksi, tapi yakin kami tetap optimis nih, optimis bulan 5 ini pasti pabrik udah pada buka, para perajang tradisional bisa ngerajang lagi, bisa ngejemur lagi ya, bisa bikin chip lagi, dan bikin chip yang kualitasnya bagus ya, supaya menambah kepuasan ya. Jadi nggak takut. Jadi ada informasi kan dulu ada berapa kontainer itu kan, informasi nggak tahu salah, nggak tahu benar, nggak tahu hoax atau misalkan emang betul gitu kan, cuman informasi gitu. Berapa kontainer itu yang masuk ke Cina itu katanya jamur gitu kan, mungkin gitu. Jadi supaya tidak terjadi lagi, perajang tradisional yuk kita maju sama-sama, kita bikin chip kualitas yang bagus, glowing. Kalau sampai pakai belerang atau lain sebagainya yang bikin ribet, kami nggak sanggup. Kita cukup normal aja ya, normal aja. Kita bikin chip yang kering dari sinar matahari seadanya, tanpa jamur dan kering lepas, ketebalan cukup gitu. Dan insya Allah perputaran bibit juga pasti ramai lagi. Masalah harga ya barometernya harga ubi produksi. Harga ubi produksi kalau normal ya mungkin harga bibit juga nggak jauh beda dari tahun 2021 kemarin ya. Tetap semangat gitu. Bagi Anda yang akan melanjutkan terus, yang putus asa ya nggak apa-apa, jangan melanjutkan gitu. Saya mau melanjutkan penanaman porang, lanjutkan gitu tanpa paksa. Enggak ya, jangan dilanjutkan, nggak jadi masalah gitu. Yang penting nggak bikin keonaran, istilahnya nanam enggak gitu kan. Pemain porang bukan, misalkan posting harga porang 2.500 atau 2.000, atau bikin onar misalkan porang nggak laku gitu, padahal dia bukan pemain porang, bahkan nanam porang juga enggak gitu. Dan tetap petani porang di seluruh Indonesia insya Allah porang akan tetap laku, pabrik banyak, kebutuhan permintaan dunia ya juga banyak gitu. Nggak cuma Tiongkok aja, mungkin Vietnam juga, mungkin ya Jepang kan gitu. Ya sekalipun negara-negara ASEAN itu masuknya saingan ya, mereka juga bukan Indonesia aja. Mungkin ada Myanmar, Vietnam juga kan penghasil porang gitu. Tapi mudah-mudahan negara ASEAN bisa bekerja sama ya. Dimana kalau emang Tiongkok bermasalah atau keadaan negaranya lagi tidak kondusif ya, kita bisa
jual ke negara tetangga gitu. Apa yang dibutuhkan pabrik-pabrik yang ada di Asia Tenggara, orang bisa dijadikan bahan ya, bahan baku untuk dijadikan produk, dan mudah-mudahan bisa membantu ya para petani porang yang ada di ASEAN. Oke, thank you, terima kasih, assalamualaikum.